Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video based learning Teach for Indonesia powered by Bina Nusantara University. Kami dari program studi Sistem Informasi BINUS University Online. Pada video ini kami akan membahas materi yang berjudul Sentiment Analysis for Data Driven Marketing Strategy Innovation. Perkenalkan, saya Isla Rulia dengan NIM 2602340685 dan rekan saya. Windy Nur Fikri dengan NIM 2602334770. Dan saya Yoga Baskoro dengan NIM 2602340893. Selanjutnya, learning outcomes yang ingin kami capai ada 4 poin. Yang pertama, yaitu memahami konsep dan manfaat analisis sentimen dalam strategi pemasaran. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan hasil sentimen dari ulasan pengguna. Dan yang ketiga, menggunakan metode crawling data dan algoritma naive Bayes untuk analisis sentimen. Dan yang terakhir, meningkatkan strategi pemasaran berbasis data untuk pengoptimalan bisnis. Pertama, kita akan membahas apa itu sentimen analisis. Sentimen analisis adalah teknik NLP yang dirancang untuk mengekstrak emosi dari raw data atau data mentah. Teknik ini umumnya diterapkan pada sumber seperti artikel berita, postingan media sosial, dan ulasan pengguna untuk mendapatkan insight tentang perasaan pembaca atau pengguna terkait konten yang mereka baca. Seiring dengan meningkatnya persaingan pasar, umpan balik pelanggan menjadi semakin penting. Dengan semakin banyaknya opini, ulasan, dan umpan balik pengguna, metode otomatis diperlukan untuk menganalisis data ini secara efisien dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan utama dalam sentimen analisis. Yang pertama, lexical analysis. Pendekatan ini menggunakan kamus sentimen, leksikon seperti SentiWordNet, Fodder, dan Aven untuk menetapkan skor sentimen pada kata-kata tertentu. Kelebihan metode ini adalah kemudahan implementasinya, namun akurasinya terbatas karena tidak memperhatikan konteks kalimat secara menyeluruh. Yang kedua, machine learning. Pendekatan ini melibatkan pelatihan model menggunakan data berlabel untuk mengklasifikasikan sentimen. Algoritma seperti naive Bayes, SVM, dan deep learning digunakan untuk mempelajari pola dari data dan memprediksi sentimen. Metode ini lebih fleksibel dan akurat karena mampu menangkap konteks yang lebih kompleks, namun membutuhkan data latih yang cukup besar. Yang ketiga yaitu hybrid atau combine analysis. Pendekatan ini menggabungkan kelebihan dari analisis leksikal dan machine learning. Kombinasi ini memungkinkan sistem untuk lebih memahami nuansa dan konteks dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Di sini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap input menggunakan web crawling, kemudian pemrosesan menggunakan metode SEMA, dan yang terakhir output yaitu penampilan hasil di web application. Nah, web crawling ini adalah cara untuk mengekstraksi data dari website secara otomatis menggunakan script atau bot yang hasilnya akan dikumpulkan menjadi informasi yang lebih terstruktur. Cara kerjanya sendiri dimulai dengan kita mengirimkan request ke target yang kita ke website yang kita tuju, kemudian nanti data dari web page tersebut akan kita kumpulkan dan disimpan di web untuk penggunaan analisis. Nah, ini contohnya kita mengambil review dari Google Play Store terkait Opinia, kemudian nanti kita tarik dan hasilnya berupa tabel data seperti di bawah. Kemudian data-data tersebut nanti akan kita proses menggunakan metode SEMA. Yang pertama itu yaitu sampel. Tahap ini kita mengoleksi semua data review dari Google Play Store yang nanti akan disimpan di web base. Kemudian nanti akan kita explore yaitu kita lihat seperti apa distribusi datanya dan nanti akan kita lihat juga terkait eh, tren maupun hubungan antar fitur. Dan nantinya akan kita gunakan untuk proses modeling. Kemudian tahap modify, di sini kita ada 5 tahap. Yang pertama itu tokenization, yaitu pemenggalan kalimat menjadi kata-kata. Contohnya seperti yang di samping, yaitu kalimat
the movie was great, nanti kita akan penggal per kata. Selanjutnya tahap cleaning yaitu penghapusan spesial karakter maupun number sehingga tanda seru pada contoh di samping itu akan menghilang. Yang ke yang ketiganya di sini stop word removal yaitu penghapusan kalimat yang tidak memberikan impact. Contohnya kata penghubung ataupun seperti the dan was pada contoh di samping. Selanjutnya yaitu lemmatization. Di sini adalah pengubahan kata-kata menjadi kata dasar. Contohnya running menjadi run, drive menjadi drive. Nah, di sini kita masuk ke tahap modeling di mana dataset yang sudah kita rapihkan di tahap sebelumnya nanti akan kita latih menggunakan naive Bayes classifier, bisa menggunakan big of word ataupun nominal multinominal naive Bayes. Nah, apabila nanti hasilnya ditemukan bahwa data tidak seimbang, gitu kita bisa handling datanya menggunakan Smote. Nah, tahap terakhir dari SEMA yaitu assess, di mana kita akan mereview gitu, mengevaluasi dari performa model yang sudah kita buat, dimulai dari akurasinya, presisinya, recall, dan juga F1 score. Nah, apabila kita ingin melakukan perhitungan manual, kita bisa menggunakan data yang dimunculkan pada confusion matrix. Untuk outputnya sendiri, kami membuat suatu sistem web yang di mana sentiment classification dashboard, yaitu sebuah dashboard yang digunakan untuk mengkategorikan ulasan pengguna berdasarkan analisis sistem sentimen. Sistem ini memproses masukan dari pelanggan dan mengklasifikasinya ke dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Fitur-fitur utamanya itu ada penyaringan berdasarkan tanggal, di mana pengguna dapat memilih tanggal mulai dan tanggal akhir untuk melihat ulasan dalam rentang waktu tertentu. Lalu ada pencarian kata kunci, yaitu memungkinkan pengguna mencari ulasan berdasarkan kata kunci tertentu untuk menemukan opini yang relevan. Lalu yang ketiga ada visualisasi sentimen dalam pie chart. Pie chart akan menampilkan proporsi ulasan positif dan negatif dalam kurun waktu tahunan, sehingga tren sentimen dapat dianalisis dengan mudah. Untuk hasil output di pie chart-nya ini, setiap ulasan akan diberikan label sentimen yaitu positif dan negatif. Pada grafik ini, kita dapat melihat proporsi sentimen dan negatif, contohnya di sini di tahun 2025. Sekitar 66,7% ulasan dikategorikan sebagai positif, sementara sisanya adalah negatif. Analisis ini membantu kita memahami tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan. Selain itu, terdapat dua grafik tambahan yang menganalisis kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan. Yang di pie chart kiri menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan positif, seperti tolong, terus fitur, mode, dan gelap. Di pie chart sebelah kanan menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan negatif, seperti judul, jujur, kecewa, dan nomor. Analisis-analisis dalam pie chart ini memberikan wawasan tentang topik utama yang mempengaruhi opini pengguna, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengidentifikasikan area-area yang perlu diperbaiki dari suatu fitur aplikasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.